Ya puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan malam kita. Dan mari siapkan hati kita untuk diisi kembali akan kebenaran firman Tuhan. Hanya kasih Yesus yang kita rindukan dalam hidup kita. Biar kasih Tuhan mengalir malam hari ini memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan kita bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih
kami kembalikan kepadamu. Sembah dan puji kami Tuhan, kami bawa di hadapan tatamu di malam hari ini. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kembali kami bersama umat-Mu akan kembali belajar merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami minta biar Roh Kudus Engkau terus memberikan kami pengertian-pengertian yang benar, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima, kami dapat pahami, kami dapat mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Terus perbaharui hidup kami Tuhan, sampai kami menjadi serupa dengan gambar-Mu, sampai kami menjadi serupa dengan karakter-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kami hamba-Mu, bahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti renungan malam ini. Hati kami terbuka di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu, dan bawa kami untuk terus hidup berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa tutup bungkus setiap area di mana umat-Mu berada. Tutup bungkus tempat ini juga dengan perlindungan kuasa darah Yesus. Kuduskan setiap pandang pendengaran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami terima itu menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami terus melangkah berjalan kuat bersama dengan Tuhan, karena ada kekuatan firman-Mu yang meneguhkan di dalam setiap langkah iman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini lewat renungan malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali malam hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat malam hari ini 13 Agustus tahun 2020, maka kita sudah sampai di 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ada 33 ayat, dan 1 Korintus pasal yang ke-10 ini kita akan bagi dalam 2 kali perenungan. Dan pada saat malam hari ini kita akan coba melihat bersama-sama, merenungkan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17 ya. Dalam perikopnya itu Israel sebagai suatu peringatan. Kita akan coba lihat beberapa poin-poin yang kita bisa lihat dan pelajari. Kalau dalam LAI di Alkitab ini Israel suatu peringatan. Jadi kalau dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, maka di situ dia berikan judul yaitu peringatan dari sejarah Israel, ya, dari sejarah Israel apa yang mereka lakukan, dan itu menjadi pembelajaran rohani bagi setiap kehidupan kita. Kita akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus, ayat yang ke-5. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dari ayat-ayat ini kita akan coba melihat, merenungkan ya bersama-sama di setiap kehidupan kita apa yang ditulis oleh Paulus, yaitu tentang peringatan dari sejarah Israel, ya, Israel sebagai satu peringatan. Kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai yang ke-5 ini menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan bagi umat Israel sebagai umat pilihannya, ya, yang beroleh hak istimewa, ya. Kalau kita perhatikan bagaimana di sini dituliskan, yaitu dalam ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan,
dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini berbicara tentang ketika mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan setelah 430 tahun lamanya ada di sana, dan Tuhan mendengar teriakan mereka dan ia ingat kepada janjinya yang telah dibuat itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Akhirnya ketika genap waktunya, maka Tuhan akhirnya mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di bangsa Mesir selama 430 tahun. Dan ketika Tuhan membawa mereka keluar oleh Musa, ya, yang dipakai oleh Tuhan, maka saudaraku, kita perhatikan Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendirian, ya, tetapi Tuhan juga terus menyatakan penyertaannya bagi mereka. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama ini, inilah keistimewaan yang mereka dapatkan, ya, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, bahwa tetap dalam perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Ya, jadi ini berbicara tentang tiang awan dan tiang api. Ya, jadi ketika mereka keluar ada tiang awan pada siang hari dan juga ada tiang api pada malam hari yang memberikan penerangan kepada mereka. Dan itulah kalau di dalam perjalanan di padang gurun itu terik, panas, tetapi ada perlindungan Tuhan di sana. Ya, ada tiang awan Tuhan yang melindungi. Dan kalau pada malam hari membutuhkan juga penerangan, ya, dan membutuhkan penerangan, ada tiang api Tuhan yang menjadi penuntun, yang membiarkan mereka, ya, supaya mereka tetap bisa melihat ada terang, ya, ada yang memberikan penuntun. Dan kalau kita baca juga bagaimana seberapa lama juga tiang awan itu ada atau tiang api itu ada, tidak beranjak, maka umat Israel tetap ada dalam perkemahan. Kalau misalnya berangkat, maka mereka juga berangkat. Sedemikian Tuhan mengasihi umatnya, karena mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan juga di situ telah melintasi laut Teberau, ya, ketika Firaun berkeras hati untuk mengejar dan ingin membawa mereka kembali, ya. Dan saudaraku, ketika tentara Firaun sudah dekat, ya, sudah hampir-hampir mencapai mereka, dan orang Israel sepertinya sudah tidak ada jalan, ya. Di depan ada laut Teberau, mau di belakang ada tentara, jadi tidak tahu, ya, mau kemana, ya, sehingga orang Israel berseru-seru dan Musa juga berseru. Dan kalau kita perhatikan, akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya sehingga terbelahlah laut Teberau tersebut menjadi dua bagian, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah Tuhan, di tengah-tengah laut tersebut. Nah, saudara, kita perhatikan bagaimana kedahsyatan kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Mulai ketika mereka ada di Mesir, ya, dan di sana bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dengan 10 tulah, ya. Kata firman Tuhan, Tuhan mempermain-mainkan orang Mesir pada saat itu. Ketika ada tulah-tulah terjadi, maka tanah Gosen di mana tempat orang Israel berada, tidak satu pun yang kena tulah. Ya, ada perlindungan Tuhan bagi mereka. Ya, dan makan makanan rohani yang sama. Jadi mereka ini semua mengalami apa yang sama. Ya, dalam perlindungan awan juga mereka juga melihat makan makanan rohani juga yang sama. Ya, melintasi juga laut juga sama-sama semuanya. Ya, makan rohani, makan mana, ya, yang turun dari surga, yang turun, ya, selama 40 tahun lamanya sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Di sini dikatakan bahwa mereka semua makan rohani yang sama. Ada mana juga, dan juga pengajaran rohani juga yang sama, ya, yang disampaikan. Jadi ketika Musa terima firman Tuhan tersebut, maka itu disampaikan kepada seluruh seantero, ya, penduduk atau orang Israel pada saat itu. Ketika mereka melihat makan mana juga, sama-sama semua makan mana. Ketika mereka ngalami mujizat, di depan mata mereka juga mereka melihat laut yang terbelah menjadi dua. Ketika juga ada tulah Mesir juga kepada Mesir, mereka juga boleh melihat keajaiban yang Tuhan lakukan, ya. Dan minum rohani yang sama. Demikian juga ini cerita tentang air keluar dari gunung batu di Horeb. Tapi lebih jauh juga Paulus mengatakan juga tidak hanya air secara jasmani yang melepaskan dahaga mereka, tetapi juga minum rohani yang sama, makan rohani yang sama, minum rohani. Jadi terus diberikan ajaran hukum Taurat, ya, dan terusnya kepada mereka disampaikan, diajarkan, ya, kepada mereka. Tapi kalau kita perhatikan kata firman Tuhan, mereka ini sekalipun dalam perlindungan awan, dalam tiang api, melintasi laut, ada perbuatan yang ajaib yang terjadi kepada mereka, makan mana pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun lamanya sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Terus juga
diajarkan juga firman Tuhan yang sama kepada mereka, demikian juga minum-minuman rohani yang sama. Tapi apa kata firman Tuhan? Tetapi sungguh pun demikian, ya. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dan mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, jadi kita kata firman Tuhan, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dan mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Apa yang terjadi? Kata firman Tuhan, Paulus dengan tegas mengatakan di sini, makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, sama-sama makan mana, sama-sama air keluar, mereka juga minum sana, bahkan juga makan rohani yang sama juga, supaya kehidupan rohani mereka juga, bangsa ini dikuduskan dan mereka menjadi bangsa yang dipilih Tuhan dan dikuduskan, dan mereka diberikan hukum tersendiri. Ya, ada hukum-hukum yang Tuhan ajarkan kepada mereka melalui Musa. Habis itu juga diberikan juga kesegaran secara rohani. Tetapi apa yang terjadi ya kepada mereka? Apa yang mereka lakukan? Di depan mata mereka Tuhan berperkara dengan sedemikian. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang berarti pemeliharaan Tuhan juga yang terjadi bagi mereka selama 40 tahun berada di padang gurun. Tapi kata firman Tuhan, tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, nah, saudaraku, jadi sungguh pun demikian mereka ditewaskan, kata firman Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang berikutnya, ya, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka bagian yang terbesar daripada mereka, sehingga mereka sedemikian. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak ditolak oleh Tuhan oleh karena tingkah lakunya yang jahat. Ya, sekalipun Tuhan mengadakan hal-hal yang ajaib, ya, di mata mereka, tetapi mereka terus ini, ya, sebagai orang yang harusnya dipilih oleh, sudah menjadi umat pilihan Tuhan, harusnya mengikuti kehendak Dia. Ya, tetapi justru mereka mempermain-mainkan. Ya, mereka melakukan hal-hal yang jahat. Ya, tingkah lakunya yang jahat itu. Jadi boleh katakan ini menyanyiakan kasih karunia Tuhan ada kepada mereka. Atau sedang ingin menggambarkan kepada orang Korintus pada saat itu, bahwa jangan sampai kalian ini dikatakan sini seperti mereka gitu loh. Ya, kalian yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yang punya karunia Tuhan kepada mereka, jangan sampai lagi berkompromi lagi dengan hal-hal yang jahat yang seperti disebutkan Paulus itu. Ya, bagaimana di antara mereka masih kompromi terhadap perbuatan jahat, bahkan membiarkan dosa ada di tengah-tengah mereka. Ya, dan juga bersekutu dengan orang-orang yang berbuat jahat. Ya, mencabulkan dirinya. Ya, dan juga apa yang lainnya lagi yang ditegur. Juga bagian lain misalnya tentang persembahan kepada berhala. Saudara dikasih oleh Tuhan, kamu yang sudah mengalami kasih karunia ini, yang sudah ada karunia-karunia rohani yang bekerja kepada kamu, tapi kenapa kamu masih membiarkan terus dirimu untuk di dalam hal-hal yang jahat sedemikian, membiarkan dirimu? Kalau kamu masih terus ada dalam keadaan ini, coba lihatlah kepada apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Memang mereka adalah umat pilihan Tuhan. Memang mereka adalah orang-orang yang beroleh hak istimewa. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar kepada mereka, sekalipun mereka mengalami hal-hal yang ajaib di depan mata mereka. Kenapa? Karena mereka ini tingkah lakunya yang jahat. Dan perhatikan di dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat yang ke-6, 7 sampai seterusnya. Ya, jadi semuanya ini kata firman Tuhan ditulis untuk menjadi contoh bagi kita yang ada pada hari ini, kepada orang-orang jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita. Di dalam ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Menginginkan hal-hal yang jahat. Ya, jadi ada keinginan yang berlebihan. Ya, keinginan jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Ya, Tuhan memberi mereka makan mana, tetapi mereka menuntut daging. Ya, di dalam Bilangan 11 ayat 4. Mereka sudah menerima makanan cukup, tetapi karena merasa tidak puas, mereka meminta makanan menuruti nafsu mereka. Tuhan sudah memberikan kecukupan kepada mereka. Ya, dan juga kecukupan kepada mereka yaitu mana, tetapi mereka menuntut yang lebih. Mereka ingin memuaskan nafsu kedagingan mereka.
Ya, dan kalau kita perhatikan juga oleh kata firman Tuhan, mereka mengeluhkan nasib buruk yang mereka alami, ya. Lalu situ kata firman Tuhan, mereka mulai teringat kepada di Mesir bagaimana mereka makan bawang, makan apa, tambah bayar. Dari sini kita kurus kering, ya. Jadi artinya bahwa tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena kata firman Tuhan, juga Tuhan harus menghukum berapa orang dari mereka selagi makanan masih ada dalam mulut mereka, jadi dikuasai dengan nafsu keserakahan, ya. Harusnya apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka itu sudah ada takarannya, ya. Kalau misalnya makanan itu ada takarannya, ya, pada ini ambil. Dan kalau misalnya pada hari yang kelima dan menjelang hari yang Sabat, ya, hari Sabat, maka mereka mengambil double porsi karena hari Sabat tidak ada seorang pun boleh bekerja. Ya, jadi ambil porsi, ya. Saudaraku, tetapi kalau kita perhatikan dalam perjalanan ini, ada yang sampai juga mengambil berlebihan dan sampai yang ketika disimpan menjadi busuk dan Tuhan marah kepada mereka, ya. Jadi karena dikuasai berdasarkan kepada nafsu kedagingan mereka, ya, nafsu kedagingan mereka, dan seolah ini ingin menjadi contoh kepada kita bahwa hindari keinginan yang berlebihan terhadap benda-benda duniawi. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka telah perbuat. Dikuasai dengan nafsu kedagingan, nafsu duniawi. Ya, seolah-olah tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada mereka, yang Tuhan berikan. Harusnya apa yang ada pada mereka itu dulu, makanan itu yang ada pada mereka, itu dulu dinikmati. Rasa puas, merasa cukup dengan yang Tuhan berikan, ya, kepada mereka. Tetapi kata firman Tuhan, mereka masih menginginkan yang lebih, mau menurutkan nafsu kedagingan mereka. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ya, apa yang coba kita pingin lihat dan kita pelajari, sehingga sekalipun di depan mata mereka ini mengalami keajaiban Tuhan, tapi akhirnya di dalam ayat yang ke-6 menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka telah perbuat. Dan kata firman Tuhan itu adalah hal yang jahat di hadapan Tuhan. Karena menuntut, mau memuaskan nafsu kedagingan mereka. Ya. Dan saudara-saudara sampai mengeluh bahwa kita sepertinya tidak punya harapan, tidak punya masa depan di tempat ini. Kita kurus kering. Ya. Dan mereka teringat seolah mau pingin kembali kepada keadaan yang semula, keadaan yang nol di mana mereka dalam perbudakan. Tidak mensyukuri bagaimana sampai sejauh ini Tuhan telah menolong mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, penting juga bagi setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manakala kita yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil, terus Tuhan memakaikan pakaian yang baru kepada setiap kehidupan kita, mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami juga pemeliharaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Sangat penting bagi setiap kehidupan saya dan saudara untuk memiliki rasa puas, rasa cukup, rasa terima kasih, menghargai apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita pada hari ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita rasa puas, rasa cukup. Ya. Jangan menginginkan hal-hal yang di luar atau hal-hal yang memuaskan kedagingan kita. Bukankah itu yang dikatakan juga firman Tuhan bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi yang karena meminta itu adalah hendak memuaskan nafsu kedaginganmu, sehingga Tuhan tidak mengabulkan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi jangan memiliki nafsu keserakahan, tamak akan hal-hal duniawi. Saya tegaskan kepada kita sekali lagi bahwa selama kita masih ada dalam dunia, hal-hal benda-benda dunia kita masih butuhkan, dan kita bersyukur kalau Tuhan memberkati kita dengan hal-hal apa yang ada. Ya, berkat materi dan juga misalnya posisi, kedudukan yang baik, dan juga hal-hal yang sementara ini, ya. Berkat Tuhan, dan mungkin juga akan ada yang dilakukan oleh Tuhan sehingga bisa diberkati Tuhan dengan berkat yang lebih, ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manakala itu Tuhan berikan kepada kita, berarti yang penting ini kita merasa puas, rasa cukup, ya. Dan juga Tuhan mengajarkan kepada kita supaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita ini menjadi hamba daripada mamon. Yaitu dikatakan oleh surat Paulus kepada Timotius. Nah, saudaraku, mari coba kita akan lihat, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada
anak didiknya Timotius, yaitu dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10, bahwa memiliki rasa puas, rasa cukup itu sangat penting juga bagi kehidupan kita. Jadi kita mensyukuri dengan apa yang ada pada kita, dan kita bisa puas, berarti kita juga mensyukuri bahwa Tuhan yang sudah berkati kita pada hari ini. Ya, jadi kita memiliki rasa cukup, berarti kita bersyukur, berterima kasih kan. Itu dulu dijalankan, itu dulu dinikmati. Nanti ketika kita jalankan dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan juga bisa menambahkan ya bagi kehidupan kita. Dan juga sekali lagi ya saudaraku, manakala Tuhan memberkati kita, Tuhan mengangkat kita, hati kita tidak boleh terpaut kepada hal-hal yang demikian. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena manakala orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang tersebut. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi memiliki rasa puas, rasa cukup dengan apa yang ada pada kita pada hari ini. Ya, karena kata firman Tuhan ini hal-hal juga ini kita akan tinggalkan semuanya. Ya. Tapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam perbuatan. Jadi kalau misalnya dikuasai oleh nafsu keserakahan, oleh nafsu yang jahat seperti yang diperbuat oleh Israel, maka kata firman Tuhan ini jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi bukan berarti tidak boleh menjadi orang yang kaya. Tuhan, kata firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan payah, susah payah tidak akan menambahinya. Tetapi kata firman Tuhan yang dimaksudkan adalah yang mereka yang ingin kaya, artinya dikuasai dengan nafsu keserakahan. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Dan seolah-olah bahwa ingin terus, ya. Itu kata firman Tuhan di sini bahwa oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Jadi oleh karena cinta uang, oleh karena memburu uanglah, oleh karena dikuasai oleh nafsu keserakahan, ketamakan, tamak akan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, materi dan semuanya, kata firman Tuhan, oleh karena sebab itulah, maka kata firman Tuhan, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi seseorang dikasih oleh Tuhan, sangat penting yang ditekankan oleh firman Tuhan ini, berarti kita memiliki rasa cukup, rasa puas. Jangan sampai dikuasai dengan ketamakan, keserakahan. Ya, keserakahan akan materi-materi ya yang ada di dalam, sehingga hidupnya bahwa segenap hidupnya, segenap hatinya, segenap pikirannya ini dikuasai dengan materi semata-mata. Yang ada di pikirannya adalah mata-mata materi. Yang di tangan juga lakukan adalah materi. Ya, dan tidak pernah punya cukup waktu untuk bagaimana memikirkan perkara-perkara surga, dan juga tangannya tidak pernah bagaimana untuk bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, terus memburu uang, terus memburu, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan tekankan, ajarkan kepada setiap kehidupan kita. Jangan sampai hati dan pikiran kita, ya, apa yang ada dalam pikiran ini hanya dikuasai oleh pikiran-pikiran tentang materi, dikuasai oleh keserakahan. Ya. Jadi saya katakan, kalau manakala kita memiliki rasa cukup, rasa puas, saudaraku, kita tetap jalankan bagian, tetap kerjakan bagian kita. Ya. Tetapi pikiran kita, hati kita tidak boleh dikuasai. Dan juga apa yang dilakukan oleh tangan kita, jangan sampai oleh karena dikatakan firman Tuhan ini, oleh memburu. Jadi betul-betul tidak punya ruang, tidak punya waktu untuk datang dan mensyukuri apa yang Tuhan lakukan, kerjakan kepada kita pada hari ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan oleh karena hal-hal yang demikian yang menjadi pikirannya, dan itu yang terus dilakukannya, sehingga kata firman Tuhan, saudaraku, akhirnya itu akan membuat orang menjadi lupa akan karya Tuhan, akan
akan bagaimana berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi kita, ya, dalam setiap langkah kita, kehidupan kita, bahkan juga utamanya juga yaitu di dalam surga yang mulia. Oleh karena fokusnya, oleh karena pikirannya, oleh karena langkahnya, oleh karena kehidupannya nih dikuasai dengan hal-hal yang demikian. Saudara dikasih oleh Tuhan, sangat penting bagi kehidupan kita memiliki rasa puas dan cukup dengan apa yang ada kepada kita pada hari. Ya, miliki rasa puas. Jangan memiliki nafsu yang berlihat seperti mereka. Ya, seperti orang Israel. Bagaimana kata firman Tuhan? Keinginan yang berlebihan terhadap dunia. Keinginan yang dikuasai, ya, oleh keserakahan, tamak, ya, karena dunia. Sehingga itu yang saya katakan bahwa yang ada di pikirannya itu hanyalah uang semata-mata, ya, harta dunia semata-mata. Dan juga yang dilakukan oleh tangannya, ya, bagaimana dia bekerja dan terus memburu uang, sehingga tidak pernah punya waktu, ya, untuk persekutu dengan Tuhan. Tidak pernah memikirkan bagaimana perkara-perkara kerajaan surga. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Ulangan pasal 6, bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada orang Israel yang ditulis oleh Musa bahwa taruhlah itu menjadi tanda pada dahi dan pada tangan. Ya, jadi firman Tuhan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang dan taruh itu pada tanda, pada dahi dan tangan. Jadi artinya bahwa firman Tuhan yang disampaikan ini itu yang harus menguasai itu di dalam pikiran kita. Itu yang terlukiskan dan itu juga yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Ketika kita bekerja kita tahu saya untuk apa saya bekerja, bahwa saya juga melakukan kerja untuk kemuliaan. Jadi artinya bahwa kita melakukan hal-hal jadi jangan sampai dikuasai dengan. Karena itu yang kita perhatikan, bahwa yang terjadi kepada orang Israel adalah, ya, Tuhan akhirnya menolak sebagian besar daripada mereka. Dan berikutnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi memiliki rasa puas, rasa cukup dengan apa yang ada. Saudara, kalau Tuhan kita memiliki rasa kepuasan, rasa cukup, dan ketika Tuhan berkati kita akan mengatakan terima kasih Tuhan. Dan berikutnya saudaraku, kita juga melihat Tuhan berkat yang ada, yang Tuhan berikan kepada saya, kita tahu mengelolanya. Untuk apa kita gunakan berkat tersebut. Itu yang kita sudah lihat kemarin, sebagaimana nasihat Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Dia tahu, sekali saya katakan, Paulus tahu apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Jadi Paulus juga pernah mengalami juga masa-masa mengalami keberkatan Tuhan. Tapi masa-masa diberkati itu, saudaraku, coba lihat apa yang ada di pikiran dia, apa yang ada, bagaimana supaya menjadi berkat. Dan itulah melakukan pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana dia juga menjadi berkat, mencukupkan kebutuhan orang-orang, rekan-rekan perjalanan yang berjalan bersama-sama dengan dia. Bagaimana juga menjadi berkat. Dan sehingga nasihat Rasul Paulus kepada setiap kehidupan kita adalah bahwa orang yang telah menerima pengajaran firman Tuhan, berkat secara rohani, maka adalah kewajiban juga mereka untuk membagikan berkat apa yang ada pada mereka. Jadi artinya ketika Tuhan, oleh karena kita mendengar, melakukan, menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati apa yang kita lakukan, oleh karena kita memikirkan perkara firman Tuhan, perkara kerajaan surga dia melakukan bagi kita, kita boleh menjalankannya dan Tuhan berkati. Sekarang adalah kewajiban kita juga, itu juga untuk juga membagi, dan ini salah satu ketetapan Tuhan. Dan firman Tuhan nanti kita akan lihat juga pelajari itu sana, kata firman Tuhan, Paulus juga mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan orang yang menabur dia akan menuai juga. Ya, yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti itu kita harus tahu bahwa ketika saya hadir di mana, saya ada dalam rumah Tuhan, saya di mana, sekarang saya sudah diajarkan, saya sudah digembalakan, saya terima pengajaran firman Tuhan yang memberikan makanan rohani dan juga yang terus memperbaharui hati dan pikiran saya, yang memberikan bagian kemuliaan kepada saya. Tadinya saya dan gelap, tapi ada utusan Tuhan yang membawa mengangkat saya, dan sesudah itu saya dipakaikan rohani, dan ketika saya menghidupi melakukan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, dan Tuhan mulai juga berkarya, kasih karunia terjadi. Dan sekarang apa yang harus saya lakukan? Maka kewajiban saya juga apa? Tapi firman Tuhan adalah menjadi kewajiban juga untuk membagi apa yang ada kepada dia. Dan kita tahu juga, ini adalah salah satu juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang tahu mengelola setiap berkat Tuhan apa yang ada pada kita. Jadi kita mau katakan bahwa hidup ini bukan untuk diri kita saja. Ketika Tuhan berkati kita, maka bukan untuk diri kita saja. Bagaimana juga kita peduli juga dengan yang lainnya.
Bagaimana misalnya kewajiban kita terhadap rumah Tuhan. Dan itu saya katakan, dalam rumah Tuhan apa yang kita bisa lakukan? Kehadiran kita, iya sudah harus. Tenaga kita mungkin kita sudah berikan. Hati kita sudah berikan, pikiran kita. Tapi juga ada berikutnya, bagaimana juga kita misalnya ikut mendukung di sana pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kita berada. Apakah itu dalam bentuk persembahan misalnya kita lakukan, mengembalikan milik Tuhan, dan juga misalnya untuk pembangunan, dan juga misalnya juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani sesuai itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Dan saya percaya kata firman Tuhan, ketika kita melakukan, kita mengerjakan ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan melihat juga apa yang kita tabur, dan lebih daripada itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tahu tugas kita apa, kita tahu apa yang kita harus kita lakukan, kerjakan. Maka ketika kita mengerjakan, melakukan bagian kita juga, kita percaya juga, kita akan menerima upah karenanya. Berikutnya, saudara, yang penting juga kita akan coba lihat, yaitu dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73 ayat 1 sampai yang ke-2. Kita Mazmur 73 ayat 1 sampai yang ke-2. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat yang ketiga satu. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu pergumulan dari seorang Mazmur Asaf. Mazmur Asaf itu adalah seorang pelayan bagian, katakan ini pemuji, ya, pemuji dan pemusik yang ditempatkan kalau kita lihat pada oleh Daud itu dalam pelayanan, ya, di kemah pertemuan. Nah, saudaraku. Jadi, saudara dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Asaf ini sedang ada satu pergumulan. Bahwa saya ini sudah baik hati, sudah tulus hatinya, yang bersih hatinya, ya. Tuhan, saya menjadi orang yang baik, yang bersih, yang tulus hatinya, ya. Tetapi sekarang ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang nyata, maka saya seolah-olah ini ingin mengatakan, kalau begitu untuk apa saya mempertahankan hati yang bersih, yang tulus ini, kalau setiap hari saya kena tulah, ya. Di sini kata firman Tuhan bahwa dia cemburu kepada pembual-pembual, atau ketika dia melihat dirinya dan dia bandingkan dengan pembual-pembual, ya, dengan orang-orang di sekitarnya yang adalah pembual, orang-orang fasik, maka dia melihat bahwa kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lalu kata firman Tuhan di sini di dalam ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum. Kalau begitu, untuk apa saya bersih hatinya? Untuk apa saya tulus hatinya? Ya, sedangkan saya melihat orang-orang ini loh, orang-orang pembual-pembual, orang-orang fasik itu, mereka baik-baik saja. Kesakitan tidak ada kepada mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah. Tetapi saya ini kok seperti ini? Ya, saya kalau begitu sia-sia gitu dong saya pertahankan apa yang begini. Sia-sia saya kerjakan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang coba kita pingin itu? Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita baca terus dan perhatikan bahwa orang yang baik hatinya dan tulus hatinya, orang yang melakukan setiap kehendak Tuhan, firman Tuhan, pastilah kebaikan Tuhan. Ya, itu akan terus Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Dan kalau kita tarik juga kita bandingkan, ini adalah memiliki satu rasa kecukupan. Dan juga saudaraku, jangan suka membanding-bandingkan hidup kita, diri kita dengan orang lain. Jangan sampai saudaraku, manakala hidupmu yang misalnya pada hari kita berkata, Tuhan, saya sudah melakukan setiap kebenaran firman-Mu, saya sudah sekian lama mengikut Tuhan, saya sudah lakukan ini, kok Tuhan saya belum ini, saya kok ini yang saya hadapi pada hari ini, ada begitu banyak. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika saudara dikasih oleh Tuhan, mari Tuhan mengajarkan kepada setiap kita ini, miliki rasa puas dengan apa yang ada kepada kita, dan juga jangan sampai kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan juga jangan sampai juga ini memiliki yang namanya kecemburuan. Ya. Jadi miliki rasa cukup, miliki rasa puas, dan cukup dengan apa yang ada. Dan jangan banding-bandingkan. Karena manakala kita suka membanding-bandingkan, saudara dikasih oleh Tuhan bahwa setiap kapasitas yang berbeda Tuhan taruh kepada setiap umat Tuhan, setiap orang yang percaya. Dan kita merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu sangat penting. Jalankan dulu, kerjakan dulu.
Lalu juga kalau kita juga perhatikan, manakala misalnya kita perhatikan Daud, ada misalnya orang yang berhasil oleh karena kefasikan, oleh karena perbuatan yang tidak benar. Kata Daud juga mengatakan, jangan marah, jangan iri hati. Oleh karena perbuatan yang fasik, oleh karena dosa sehingga mereka mencapai hal itu. Tetapi engkau berdiam diri di hadapan Tuhan, dalam Mazmur pasal ke-37 itu, tetap nantikanlah dia dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nantikan Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan, tetap hidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Ini saya katakan coba kita tata kira-kira Tuhan, firman Tuhan, apa yang kita dengar coba kita mulai jalankan, kita kerjakan. Saudaraku, apa lagi yang sekiranya Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan. Kalau misalnya ada saudara seiman kita yang lainnya mengalami kasih karunia Tuhan, kita bersyukur karenanya. Kita tidak boleh membanding-bandingkan dan jangan sampai terjadi kecemburuan, iri hati. Ya, kita memiliki rasa puas, rasa cukup dengan apa yang ada kepada kita. Ya, bukan kita menjadi orang yang memiliki keinginan yang berlebihan. Ketika manakala misalnya melihat misalnya pembual-pembual, melihat kata firman Tuhan, orang-orang fasik dan mereka sepertinya tidak mengalami kesusahan, justru sepertinya hidup mereka lancar, hidup mereka mengalami misalnya sesuatu yang baik, dan akhirnya itu juga mempengaruhi kita, mempengaruhi orang percaya ini juga untuk juga menginginkan hal-hal yang nafsu-nafsu yang jahat. Ya, saudaraku, kita yang ada pada hari ini, kalau kita perhatikan, ya, di mana kita berada pada hari ini, situasi yang ada, pastilah, ya juga ini akan berdampak ya kepada kita. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, manakala kita tetap kuat bersama dengan Tuhan, kita memiliki yang namanya Tuhan. Saya bersyukur oleh karena saya sampai hari ini sudah begitu banyak mengalami kasih karunia Tuhan. Saya ditebus dari cara hidup yang lama, dimerdekakan dipakai pakaian yang baru. Dan pada saat ini, saya terus boleh melihat keajaiban Tuhan. Beri rasa puasa cukup dengan apa yang ada. Tuhan, saya berterima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan tolong, bersyukur karenanya. Dan Tuhan juga mengajar kepada kehidupan kita, selain rasa puas, rasa cukup dengan apa yang ada, jangan suka membanding-bandingkan. Ya, kita dengan orang lain. Karena semua, kalau kita perhatikan juga Korintus ini, bagaimana setiap jemaat itu punya karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kita, pada mereka. Salah satu kuncinya supaya kita juga boleh melihat terus keajaiban itu adalah, saya katakan bahwa apa yang ada pada kita, kita kerjakan dulu, miliki rasa puas, rasa cukup, dan jalankan apa yang ada. Sekarang juga ketika kita jalankan, lakukan kewajiban kita. Apa yang kita mau lakukan? Seperti yang tadi, salah satunya, saudara, coba kita mulai belajar, kita yang terima pengajaran firman Tuhan ini, coba kita belajar mulai berbagi apa yang ada kepada kita, memberikan apa yang ada pada kita. Kita mulai belajar dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Dan ketika kita menghidupi, ketika kita melakukannya, maka percayalah saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana berkatan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Berikutnya kita kembali kepada 1 Korintus pasal 10, yang terakhir kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12, ya saudara, saya ingin katakan, ya, hati kita harus terus fokus kepada Tuhan. Pikiran kita ini, saudara, pikiran dan tangan kita kerja buat Tuhan. Ya, hati kita, pikiran kita bukan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang berfokus kepada keinginan-keinginan dunia ini. Ya, tamak akan dunia ini. Tetapi kita berfokus kepada perkara kerajaan surga. Saudara, itu bukan berarti saya tidak boleh bekerja. Tetap lakukan pekerjaan kita. Tetapi kita melakukannya, saudara, sedang berjalan bahwa, saudara, saya lakukan kewajiban saya, yang bagian saya jalankan, tetapi juga bagian secara ini harus kita jalankan, kerjakan. Karena kita tahu, saudara, kasih oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini kalau kita perhatikan, kalau Rasul Paulus saja menasihatkan kepada jemaat, waktu itu, hari-hari ini adalah hari yang terakhir, 2000-an tahun yang lalu. Apalagi kita yang ada pada hari ini, berarti sungguh kita ada di penghujung hari-hari yang terakhir ini. Dan tanda-tanda yang kita perhatikan, situasi yang ada, saudara dikasih oleh Tuhan, membuat kita untuk lebih lagi mengenal firman Tuhan. Tuhan, hati dan pikiran kami fokus kepada Tuhan, ya, untuk kerajaan. Tetap kita jalankan bagian kita, tetap kita jalankan kita, tetapi kita adalah warga-warga kerajaan surga. Ya, saudara. Ayat yang ke-12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya bacakan apa yang ditulis Alkitab Penuntun. Orang Israel sebagai umat pilihan Allah menyangka bahwa tidak apa-apa jika bermain-main dengan dosa.
penyembahan berhala, dan kebejatan. Namun mereka menerima hukuman. Demikian pula orang Korintus yang percaya bahwa mereka dapat dengan aman hidup dalam kesenangan duniawi harus menyadari bahwa hukuman menimpa mereka juga. Kata firman Tuhan ini, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini. Jangan sampai kalian merasa diri terus aman-aman, baik-baik saja. Kok saya tetap jalan biasa ini, kasih karunia Tuhan terus terjadi kepada saya, tetap dosa tetap dilakukan, kebejatan tetap dilakukan, hal-hal yang ini, nafsu yang jahat tetap dilakukan. Sehingga kata Paulus kepada mereka, hati-hati. Ya, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Semuanya itu ditulis menjadi contoh, peringatan bagi kita, supaya kita jangan melakukan seperti yang mereka lakukan. Jangan seperti yang mereka kerjakan di depan mata mereka. Tuhan melakukan keajaiban. Kasih karunia Tuhan terjadi dengan luar biasa bagi mereka. Ada penuntunan Tuhan bagi mereka. Ya, ada makan rohani yang sana, ada minum rohani yang sana. Makan juga diajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan menolak, ya, tidak berkenan kepada bagian terbesar daripada mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka, saudaraku, mengizinkan atau membawa kehidupan mereka ini untuk melakukan, ya, hal-hal di dalam yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, berdosa, berbuat kebejatan, dan seterusnya dalam penyembahan berhala. Demikian juga bagi orang-orang Korintus. Ya, itu dikatakan oleh Paulus, kita baca sebelumnya, bahwa mereka berapa orang yang dulunya juga adalah hal melakukannya, tapi mereka sudah disucikan, dikuduskan. Kenapa lagi kamu mengizinkan? Kenapa lagi kamu berkompromi? Kenapa lagi kamu mengizinkan hal yang demikian terjadi? Tapi kamu masih menyangka bahwa kami baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi ini. Karena itu kata firman Tuhan, hati-hati supaya ia menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan sampai kau mengira bahwa kamu akan selamanya seperti ini. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, aku yang dikasih oleh Tuhan juga bagi kehidupan kita juga. Ini juga menjadi peringatan juga bagi kehidupan kita yang ada pada hari ini. Saudara dan saya yang sudah ada pada hari ini, yang oleh anugerah Tuhan terus mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan juga datang mengingatkan setiap kehidupan kita, mengingatkan setiap hari kita, supaya hidup kita, hati kita ini terus diperbaharui oleh pembaharuan budi kita. Persembahkan tubuh kita terus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Jalankan setiap talenta karunia itu beri kepada kita. Yang sampai itu saya katakan tadi, saudaraku, apa yang terlukis dalam pikiran kita, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang tersimpan dalam hati kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, haruslah kehidupan kita ini yang kita pikirkan adalah perkara-perkara kerajaan surga. Yang kita lakukan, kerjakan dengan tangan kita adalah bagaimana tangan kita juga, saya bisa melakukan apa, kerja untuk apa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dan jangan sampai dalam pikiran ini dipenuhi dengan nafsu duniawi. Ya, dan juga misalnya tubuh ini sebagaimana jemaat di Korintus ini. Tubuh yang tempat kediaman Roh Kudus, tapi mereka mengizinkan tubuh itu dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang dosa. Mengizinkan. Ya. Sedikit demi sedikit membiarkan akhirnya mereka dikuasai. Tuhan juga datang kepada kehidupan kita. Hati-hati. Siapa yang menyangka? Jangan sampai kamu berpikiran bahwa kamu kuat, kamu bisa. Saya ada pada ini. Toh tetap baik-baik saja. Saya tetap melayani dengan baik. Saya tetap jalankan dengan baik. Pada saat yang bersamaan juga hal-hal yang tidak benar juga terus lakukan. Kalau kita tarik jauh juga, misalnya perkataan celaan, perkataan juga hinaan juga terus berjalan terus. Dan itu kita juga perhatikan bagaimana, saudaraku, sebagaimana dikatakan oleh Paulus ini, ada saudara-saudara yang palsu, ya, yang memberikan celaan, ya, yang menghakimi, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu juga bagi mereka. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan saudaraku, kalau misalnya sesuatu yang memberikan masukan kritik, saya percaya yakin bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau sampai kepada tahap yang namanya misalnya menghakimi, mencela, menghina, saudaraku, jangan sampai engkau juga jemaat di Korintus membiarkan dirimu terus dalam keadaan demikian. Hati-hati, kata firman Tuhan. Ya, karena manakala engkau membiarkan terus dirimu dalam keadaan yang demikian, saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, biarkan, maka itu bisa membawa kepada dosa. Dan itu yang kita perhatikan dalam perjalanan orang Israel. Bagaimana, saudaraku, orang-orang ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram.
ya, mereka memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Dan juga apa yang Tuhan lakukan ketika ya orang Israel ya yang kembali dari pengintaian, 10 orang berikan kabar yang busuk. Kata firman Tuhan, apa yang terjadi kepada setiap hidup mereka. Seseorang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita, firman Tuhan datang kepada kita semuanya ada pada hari ini. Ya, ini adalah satu teguran, ini adalah satu nasihat kepada mereka. Bagi jemaat yang ada di Korintus yang misalnya mereka terus mempersembahkan tubuh mereka, mereka terus memikirkan perkara kerajaan surga, mereka terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini juga mengingatkan mereka, dan ini juga terus memotivasi kehidupan mereka supaya terus kuat di dalam Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah misalnya kompromi dan melakukan apa yang sebagaimana ditulis oleh firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan datang menegur mereka, menasihati mereka. Hei, jangan sampai kalian terus menyangka bahwa saya pada hari ini baik, ya, baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Karena itu kata firman Tuhan, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita oleh pertolongan Roh Kudus. Mampukan kita untuk boleh menghidupinya semuanya. Kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan kembali menyatu Tuhan, sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ya puji nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, menegur setiap kita. Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi mari andalkan Tuhan selalu di dalam hidup kita dan persembahkan seluruh tubuh kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa kita. Kita mau sama-sama dengan satu pujian, Bapakku persembahkan tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali bersyukur malam hari ini Tuhan. Ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan, supaya hidup ini Tuhan terus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup dan kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Dan Engkau terus mau pakai kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan pikiran kami, hati kami terus dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus yang menguasai setiap kehidupan kami, terus diperbaharui dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan tangan kami juga terus Tuhan melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa. Syukur pada hari ini buat firman-Mu yang kami bisa pelajari Tuhan. Apa yang kami bisa renungkan, apa yang kami bisa
pelajari bersama-sama. Kiranya oleh pertolongan Tuhan mampukan kami untuk boleh menghidupinya Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya Tuhan juga seperti ya Tuhan pedang, seperti api yang ingin membakar ya Tuhan, yang juga menghancurkan hal-hal yang keras Tuhan. Tapi kami percaya inilah satu hal yang Tuhan kehendaki untuk kami ya Tuhan, supaya kami yang ada pada hari ini Tuhan terus ya Tuhan diperbaharui dan menjadi seperti yang Kau mau ya Tuhan. Bersyukur pada hari ini, percaya Tuhan sudah menolong seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apapun seluruh situasi depan kami Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan, keberkatan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika umat-Mu mengerjakan, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang dalam tangan kami, maka Tuhan juga boleh berkenan menumbuhkan setiap apa yang kami lakukan tersebut Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan juga menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan, menjadi kemuliaan, keberkatan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat pada hari ini juga semua ikut bersama-sama dengan kami, seluruh suatu kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami hadapi yang digumuli, Tuhan yang menjadi pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami syukur, dan sekali lagi hadirnya kami di bangsa ini, hadirnya umat-Mu, hadirnya gereja-Mu, hadirnya hamba-hamba-Mu ya Tuhan, terus juga ikut mengerjakan apa yang kami bisa lakukan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kami, di mana Tuhan taruh tempatkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga khususnya Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, kami juga terus boleh ikut bersama-sama ya Tuhan, melakukan apa yang kami bisa lakukan. Kerja keras dari pemerintah kami, pemerintah daerah, mentolong dan satuan gugus tugas semuanya sesuai dengan tanggung jawab mereka, Tuhan yang menolong. Dan kami juga umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu juga yang sudah mulai menjalankan ibadah, yang menerapkan Tuhan protokol kesehatan, Tuhan juga menolong Tuhan. Lebih daripada semuanya Tuhan, terus hati dan pikiran kami terus juga kepada-Mu Tuhan, supaya tidak dikuasai dengan ketakutan dan kegelisahan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada bagi seluruh kami Tuhan. Terima kasih, kami syukur malam hari ini, berkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu, berkati semua ikut bersama-sama dengan kami. Kami akhiri perlindungan malam kami pada malam hari ini. Tuhan sudah berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.